Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Guru Besar, di mana kita akan belajar sesuatu dari orang-orang yang besar. Waduh, kok berat. Di samping saya udah ada Bang Devan. Devan nama asli lu berarti Devan, Devan nama abang ya? asli. Kalau kalian sering lihat di TikTok, di Instagram, pasti sering ngelihat kamar ini. Enggak dong, ngelihat Bang Devan pasti. Pasti sering ngelihat Bang Devan nih. Dia adalah seorang demotivator. Betul. Betul ya Bang ya? Betul. Itu ya. Itu lu yang menciptakan istilah itu atau emang udah ada sih? Sebenarnya istilahnya udah ada ya. Udah cuma ada ya? Gua memakai label itu aja lah. Jadi lu berkiblat ada kayak influencer luar negeri gitu atau lu ngelihat ada orang Indonesia? Nggak ada sih. Kalau contohnya tuh kayaknya nggak ada deh. Cuma emang ya Lu udah pencipta berarti, lu pencipta. Kayaknya. Kayaknya ya. Kayaknya keren. Jadi hari ini kita bakal belajar nih ya gimana nge-branding sosmed sampai orang kenal gitu kan. Dan Bang Devan ini dulu lu sebelum kayak jadi influencer sekarang apa kerjaan lu Bang? Gua anak kuliahan aja, anak kuliahan, terus join komunitas stand up, gitu-gitu aja, terus kerja di perusahaan media. Berarti lu awalnya stand up? Stand up. Stand up. Berarti kan gue kalau misalnya kayak ke daerah-daerah gitu kan suka banget kayak anak-anak itu tuh yang kebingungan gitu Bang, gimana ya biar tembus suci, biar bisa dikenal di Indonesia gitu kan. Gue selalu bilang ya kalau sekarang kayaknya caranya sih ya selain masuk suci ya lu bisa ngonten kata gue gitu. Nah kadang-kadang tuh orang anak teman-teman kita nih kayak yang di daerah gitu, kayak yang di Cilegon ya sih. Teman-teman lu juga ya. Kita lagi di Cilegon ya teman-teman, dia di hotel yang keren sekali nih. Semoga nyaman. Iya, nyaman banget, parah. Nyaman. Ya teman-teman daerah tuh kayak suka, ya terus gimana ya mulainya ya Bang ya. Nah, makanya nih ada Bang Devan nih sekarang nih kita bakal belajar. Tapi sebelum kita belajar tentang itu, gue pengen tahu sejarah lu dulu Bang. Berarti lu tadi mulainya dari stand up ya? Stand up. Terus gimana tuh? Gua tuh awal stand up berarti nih ya. boleh. Awal stand up itu gua dari SMP. Cuma itu kayak sekedar asal-asal ngelucu aja. Di sekolah? Di sekolah. Jadi di sekolah gua waktu itu setiap hari Sabtu itu ada pementasan seni. Terus setiap mata pelajarannya dia ngasih perwakilan nih. Setiap mata pelajaran? Jadi kayak bahasa Indonesia ngasih perwakilan, ngasih pidato, bahasa Inggris storytelling, terus yang lain-lain. Nah, gue jadi perwakilan bahasa Indonesia. Oke. Gue menyampaikan pidato yang ternyata lucu. Padahal gue nggak mengharapkan lucu, cuma orang-orang pada ketawa nih pas gue pidato. Nah, gue turun panggung, teman gue nyamper bilang kayak, lucu lo Van stand up komedinya. Jadi gue baru ngeh, stand up komedi baru ngeh tuh. Di situ gue berstand up, habis itu ya udah SMA gue ketemu komunitas stand up Cilegon ya, terus akhirnya mulai beneran stand up yang beneran nulis setup punchline segala macem. Akhirnya ya udah lanjut ke kuliah, ada stand up UI, terus ya gitu deh. Lu berarti kuliahnya di UI ya? Di UI. Pas gua Patmonem, gua kayaknya pernah tur Patmonem kan sama Wira sama Dana. Itu lu udah ada tuh di stand up Cilegon. Udah ada. Itu SMA berarti? Itu gua SMA, Patmonem tahun berapa ya? 15 ya? 15. 1931 apa? 1931 gua Sekitar setengah 8 gua udah lah di waktu itu mulai. US Army. 2015. 15 itu gua udah ada ya. itu SMA, gua udah ada di SMA. Terus lu kuliah di UI, tapi belum ngonten tuh kuliah di UI tuh. Belum ngonten, masih stand up tapi masih Depok dong. Gua nggak join ke komunitasnya. Tapi open mic main-main aja. Sering aja, open mic tapi di sana. Sebenarnya kalau di Depok jarang sih. Oh, terlalu aneh ya. Karena gua open mic-nya di stand up UI. Di stand up UI, di stand up UI ada sendiri. Dan kadang suka ngundang senior-senior Depok, suka ngundang Viko. Oh iya, gitu. lebih cerdas lah ya kalau di UI. Depok terlalu aneh bro, katanya gitu. bro. Jadi ya belum sempat join gua kalau Depok.
Tapi di Cilegon masih sering ini Di lah. Cilegon Kalau pas masih. balik Kalau pasti pas ke balik. komunitas gitu. Ya. Terus lu kuliah apa? Komunikasi. Kuliah geografi. Apa? Geografi. Geografi ya. Sungguh nyambung. Udah Bu, ini Bu, jangan terlalu ini. Kalau udah. Kadang suka ngeganggu. Kalau udah gini aku lihat udah digini. Jadi nggak fokus. Jujur aja nih. Kuliah geografi. Kadang udah ada pertanyaan sini gara-gara nah jadi mau nanya mana duluan nih gitu. Bingung. Ya. Tuh kan bingung kan. Geografi. Geografi. Terus selesai kuliah barulah kerja. Selesai kuliah, gua cari kerja yang pokoknya yang tidak geografi lah. Karena memang dari awal udah pengen lepas dah gitu. Kayak karena geografi kalau cuma kewajiban aja gitu. Kalau lu kerja di bidang geografi, paling lu sekarang jadi seismograf. Bener. jadi Perut. Gimana sih seismograf itu gimana sih? Gua nggak pernah megang sih. Nggak pernah ya? Jadi GoPro paling kayak gua. Oh, GoPro geografi? Serikil. Oh nggak tahu saya, Oh, iya. ilmu saya yang nggak sampai ke sana ya, nggak relate, sorry terlalu Mas. geografi, Iya. Nah akhirnya lu carilah kerja yang tidak ke geografi. Iya, gua daftar kerja tuh nggak ada yang di bidang geografi samsek. Gua cari yang any major. Pokoknya nerima semua jurusan. Kayak Oh gitu. gua daftar ke bank, ke PH, ke agensi, ke apa namanya FMCG, Unilever, Nestle, lalalala gitu-gitu. Tidak ada yang menerima. Lalala itu perusahaan apa? Kalau lalala, Lalalala tuh ada perusahaan. perusahaan apa? Nggak tahu saya soal lalala itu. Perusahaan lip service. Oh, lip service. Daerah Kemang kayaknya. Pernah sih lihat labelnya. Lalala gitu. Gitu dah. Nah, akhirnya diterima di Akhirnya aku bekerja di sebuah perusahaan media. media. Nggak apa-apa kali disebut ya? Apa nggak boleh? Enggak sih kayaknya. Nggak boleh ya? Oh. Enggak deh. Di perusahaan media gitu deh. Kenapa nggak boleh Biar disebut? rahasia aja. Oh, biar rahasia aja ya. Gitu, men, biar Nah, rahasia. tapi lu setiap daftar kerja itu selalu nulis ini nggak sih? Selalu nulis kalau lu anak stand up gitu-gitu? Enggak. Tergantung. Kalau Tergantung. yang di agensi atau PH gitu gue tulis tuh, stand up comedy, prestasi-prestasi yang semu. Lu ada prestasi-prestasi juga stand up? Tapi nggak yang nasional bang, Apa saya mah tuh? bang, lokal aja bang. Lomba-lomba di lomba-lomba di Cilegon. UI, lomba-lomba Oh, di di UI, UI, ada tuh menang. ada menang, ya gitu-gitu, lomba-lomba UI, lomba-lomba Cilegon gitu-gitu. Sampai lu masuklah kerja di yang terakhir ini nih ya, di sebuah media ini. Perusahaan media di Jakarta. Belum ngonten tuh tapi lu? Belum ngonten. Belum ngonten. Kapan lu ngonten? Gua ngonten ketika gua kerja. Jadi Disuruh perusahaan? gua itu daftar jadi tim kreatifnya, copywriternya. Copywriter, terus jadi talentnya juga, terus jadi scriptwriter, pokoknya Konten kreatornya megang- lah ya. Kalau megang istilah TikTok. sekarang kan konten kreator tuh. Bener. Kayak gitu kan. Gua megang TikTok kantor gua. Oke, terus? Gue megang TikTok kantor gua. Terus di TikTok itu gua ngonten kayak monolog komedi, sketsa komedi, segala macam. Lo yang nulis tuh? Gue yang nulis. Terus gue yang jadi talentnya juga. Gua ya sampai singkat cerita pada waktu itu gua ngeliat konten orang nih. Dia tuh kayak pakai lilin gitu, terus pakai kata-kata motivasi. Semangat ya, kamu bisa, Dina gitu-gitu kayak Tai ya? kayak tai gue ngeliat itu kan kayak bergidik ya. Kayak gue kalau melihat kata-kata mendayu-dayu itu kayak gitu. Negativisme. Negativisme. Jadi Ada nih temennya nih, semua orang dinegatifin sama dia. jadi Semua orang salah. gue ngeliat konten itu terus ya gue berpikiran Jiwa-jiwa stand up comedy kita ya kan, komikanya keresahan wah, komika bisa itu. gue patahin nih kata-kata mutiara, kata-kata motivasi gue patahin. Jadi akhirnya gue bikin satu konsep segmen acara di TikTok itu, yang mana itu demotivasi. Demotivasi. Jadi tadinya cuma untuk ini doang, untuk ngisi segmen KPI sehari-hari gua aja. Iya. Konten demotivasi, terus ya udah dilihat sama chief editor gua potensial, terus akhirnya disuruh bikin akun sendiri. Jadi karena kebetulan saya berkonten, jadi nggak yang gua niatin dari awal gitu. Nah, tapi ini beda sama akun lo ya, si akun si Semakin di Devan ini? Beda. Beda? Ini akun kantor.
Semakin di Devan ini akun Enggak, TikTok. Awalnya gua nonton di TikTok kantor. terus ya udah akhirnya disuruh bikin aset sendiri. ada sendiri sih Terpisah Semakin di sih, Devan Semakin di ini. Devan. Nah, ya berarti Semakin di Devan ini Terpisah. terafiliasi sama kantor. Terafiliasi sama kantor, partneran kita gitu, berpartner. Karena dilihat chief editor gue, potensial nih. Dan waktu itu belum ada kan demotivator. Ya. Yang quotes-quotes gitu juga belum sebanyak sekarang. Gitu, jadinya ya sudah. Kalau sekarang berarti lu masih bikin konten sendiri, kayak manage channel akunnya. Akunnya sendiri atau udah punya tim nih dari kantor lu? Masih gue sendiri, tim dari kantor tuh paling untuk urusan bisnisnya aja sih. Oke. Kayak ya gitu tentang ketemu klien lalala gitu-gitu bisnisnya. Lalala mulu gue tadi ya. Enggak apa-apa Mas. Berarti kayak nulis skrip, semuanya ide-ide masih lu sendiri tuh ya? Masih gue sendiri. Gimana tuh proses pencarian idenya? Pasti stand up sangat membantu sekali dong. Betul. Itu modal utama gua sih untuk berkonten. Kayak ya udah dari cerita-cerita orang. Kadang kan gua kalau ketemu orang suka mereka ngeluhin tentang kerjaannya. Terus dari tweet-tweet orang yang ngeluhin tentang bosnya segala macam. Bahkan dari kehidupan gua sendiri tuh ya udah gua olah aja jadi berbentuk konten gitu. Dan malah kayak sekarang tuh semenjak berkonten ya, jadi kepikirannya kalau ada keresahan tuh buat konten, bukan buat stand up. Kadang kalau stand upnya aduh kurang resah kayak gitu, kayak ada itunya lah. Ada susah juga kan. Sekarang arahin ke konten, karena konten juga kan kalau di stand up kan kadang kita butuh punchline yang bener-bener wah, layer keberapa lah yang kelucuannya tuh harus ini. Kalau di konten mah ya elah, udahlah di konten, segitu aja udah. Iya, udah. kita bisa tambahin musik, editan yang bikin nambah kocak. Jadi lebih mudah lah. Gitu jadi. Ngedit pun lu sendiri? Ngedit gue sendiri. Pakai capcut. Terus apa guna kantor? Iya juga ya. Iya juga ya. Enggak ya. Ini nyariin bisnisnya itu ya yang itu, susah. bantu menjual gua. Bantu menjualnya itu yang susah. Gampang sih kalau udah banyak. Iya. Cabut aja kali gue ya. Iya, cabut aja lah. Ditonton nanti. Iya, GJLS mau talent management itu. Jadi nggak cuma sosmed. Ya, Waduh, kenapa? Nggak gedean itu kayaknya. Kantornya ya. Sana aja ya. Apa dari teknik-teknik stand up yang paling sering lu terapin di konten lu, Bang? Rule of Itu kan pertanyaannya, Mbak. Iya kan, baru sekarang nih, Mbak. Jadi runut gitu, Mbak, kalau bikin pertanyaan. Langsung di brief ya. Gimana, Bang? Rule of three. Rule of three. One liner kali ya yang maksudnya. One liner, benar sih. Bagaimana menjelaskan ya? Ya itu kadang rule of three, one liner, act out. Basic. Iya emang itu sih yang paling gampang, yang paling diterima. Storytelling gitu deh. Storytelling kepanjangan nggak sih? Kadang ada gue bikin yang panjang. Jadi di konten gue bikin segmen juga. Narasi demotivasi, puisi demotivasi. Semua demotivasi. Semakin solutif, gitu-gitu dah. Jadi ada beda-bedanya. Tapi sejauh ini kan kalau lu kan dibantu sama kantor lu ya buat jualin gitu ya. Sejauh ini gimana? Maksudnya apakah banyak brand yang masuk atau biasa-biasa? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Karena gua ada Semakin di Devan ini ya, gue jadi berani nongkrong sama teman-teman gue yang kerja di Big Four, kerja di perusahaan-perusahaan. Big Four itu apa maksudnya? Perusahaan yang besar. Oh gitu. Ada di UI itu kita ada anak-anak yang masuk ke Big Four tuh perusahaan konsultan besar gitu, terkenal. Jadi ya orang yang kerja di situ ya gajinya 2 digit dan mantep lah gitu. Lu berarti udah 2 digit nih? Karena ada Semakin di Devan, gua jadi nggak minder nongkrong sama mereka gitu. Berarti 3 digit. Gua jadi nggak minder, kayak gue pikir-pikir kalau gua kagak ada Semakin di Devan, gua skip bro dulu. Tapi lu dari kantor lu masih digaji? Masih. Oh digaji, tapi Semakin di Devan juga nambahin. Jadi gua jadi karyawan di situ dan juga ya itu ada sampingan sebagai talent itu. Itu jadi IP-nya mereka berarti? Apa IP lu? Betul. IP lu apa IP mereka? Kepemilikannya? Kepemilikannya gua pribadi, cuma di dalam manajemennya mereka. Mereka juga bikin talent manajemen. Oh gitu. IP. Oh banyak tuh mereka talent itunya. Banyak. Gitu.
gitu. Wah ini gokil sih. Ya tapi kayak teman-teman di sana itu kadang-kadang tuh suka kebingungan gimana nih buat sosmednya gitu. Kalau lu dulu kan mulainya ya ketemu ide itu gitu. Kalau misalnya kayak teman-teman yang belum punya ide nih, gua bikin apa ya di sosmed ya? Apa tips dari lu yang memudahkan nih buat teman-teman komika sih lebih tepatnya mungkin, atau ya semualah yang nonton inilah terserah deh. Kalau gua dulu di challenge sama chief editor gua dan sampai sekarang akhirnya gua merumuskan rumus ini, gua sebut dengan istilah 30 into. Keren. Namanya 30 dalam 2. 30 dalam. Jadi ini buat orang-orang yang mau berkonten ya. Cara untuk tahu kita mau konten apa dan apakah konten tersebut akan sustainable atau enggak itu adalah dengan lu coba bikin 30 ide kasar dari konten tersebut dalam 2 hari. 30 ide kasar dalam 2 hari. Oke. Jadi misalkan lu pengen bikin konten tentang beauty, coba nih lu pikirin ide kasarnya aja lu catet selama 2 hari itu lu bisa apa enggak. Kalau lu bisa menjawab itu, berarti konten beauty cocok buat lu. Kalau ternyata dalam 2 hari aja lu nggak bisa bikin 30 ide konten, ya berarti konten beauty nggak cocok buat lu. Ganti, misalnya konten masak, konten apa, gitu. Jadi gua merumuskan teknik 30 into. Itu salah satu lu. Gua bisa 30 in 30 minutes. Pakai AI. Bener sih. Sekarang ada AI ya. Ngapain ya? Ngapain sampai 2 hari, Mas? Ngapain ya? Sampai 2 hari juga. Semua kayak semua konten saya cocok. Udah mulai. Sebenarnya udah mulai konten di saya cocok. ini apa teorinya udah mulai Dipatahkan. Belum juga tersebar. Belum tersebar ke seluruh bumi nih. Sebenarnya saya bisa buat semua konten. Enggak, tapi benar sih ini jadi biar kita tahu apa yang penting buat kita untuk dibicarakan ya. Bener. Kan. Jadi seperti itu ya. Gua awalnya pun di challenge kayak gitu sama chief editor gue nih. Coba lu bikin ide konten dalam 2 hari bisa kagak? Ah, bisa-bisaan dia aja itu, Mas. Gue bisa. Bisa-bisaan dia itu biar lu semangat. Itu gampang kali ya. Biar usahanya lebih maju gitu. Bisa jadi ya. Bener juga ya. Kalau anak stand up gitu ya, nggak pernah percaya sama bosnya. Terima kasih sudah membuka pikiran saya. Iyalah, kan lu kontennya begitu, harusnya lu selalu curiga sama bos lu lah. Iya. Iyalah, jangan pernah percaya sama bos lu. Iya, itu akan menambah ide-ide. Abangku Minta maaf. nonton. Padahal dia yang bikin lo kontennya. Kenapa dia yang takut? Maaf abangku nonton. Saya kan munafik. Tapi kan nih Bo, aku tanyain Bo ya. Ini buat Rimbo juga nih. Karena Rimbo kan tim kreatifku gitu kan. Dia nanya. Dia yang nanya. Enggak, ya aku juga nanya sih. Gimana caranya tuh kan konten lu kan udah banyak gitu kan. Tapi pasti ada di masa-masa kayak lu ngalamin kayak nggak bisa kreatif lagi nih, nggak dapet ide lagi nih. Apa yang lu kerjain, Bang? Kalau gua biasanya kalau rada nge-stuck itu gua melihat kompetitor ya maksudnya. Sebenarnya bukan kompetitor ya, orang-orang yang kontennya mirip aja. Kontennya yang sejenis sama gua nih. Kayak gua ngeliat dia formatnya tuh kayak gimana sih, kayak misalkan lagi jalan terus ngomong sambil selfie atau kayak sekedar editannya. Dari situ biasanya muncul tuh inspirasi, kayaknya bisa gua giniin nih, kayak bisa gua giniin. Kita melihat kompetitor kita, terus juga kadang gue juga diskusi sama teman-teman gue, teman-teman komunitas atau teman-teman deket gue. Biasanya kalau di kantor lu kayak gimana sih ininya tentang ini gimana? Jadi ya itu. Atau gue kalau emang lagi stuck banget, gue suka nge-remake konten gue yang lama. Jadi gue ganti kemasannya. Kayak misalkan yang dulu gue cuma nge-post foto, ada quotes, gue ganti, gue bikin jadi reels, gue bikin jadi dialog, gue panjangin naskahnya, gue remake aja konten-konten yang lama gitu. Nah kita balik lagi ya, udah ya Bo ya, pertanyaannya tadi terjawab. Kita balik lagi ya, karena tadi masih di proses 30 into itu. Setelah yang itu sudah dipatahkan itu. Iya. Enggak lah, AI, itu masih works AI. pastilah, masih works. Jadi nggak, dari 30 into itu apalagi yang harus dilakuin, Bang? Setelah itu hal paling sulit untuk selanjutnya itu merealisasikan sih, Bang.
Kayak gua pun setelah bikin notes itu, setelah bikin ide itu dari Semakin Ide Evan itu kan awal mula kontennya itu Maret 2021. Iya. Inisiasinya itu udah ada dari November sebenarnya. Jadi udah November 2020. 2020. Oke. Udah keundur kayak 5 bulan itu. Nah itu ya kita kayak gua sendiri masih ngerasa kayak aduh, iya nggak ya, aduh kayak kurang, aduh kagak dah, aduh. Karena kita kalau anak stand up tuh nggak tahu ya, maksudnya punya standar, ya nggak bisa dibilang ini juga. Maksudnya kita biasa dengan komedi yang yang kayak kita high level. iya bisa bukan dibilang high level juga, maksudnya kita terbiasa dengan tahu penonton, kita tahu lah segini nih taraf lucu kita gitu ketika di konten, nah segini nih lucu nggak ya gitu, Ya, naker itu ya, Naker itu terus juga Akhirnya kayak yang bikin ragu, mundur-mundur itu ya. insecure gitu-gitu. Cuma ya udah akhirnya ya tahap paling sulit memang setelah itu merealisasikan, terus habis merealisasikan lu konsisten tuh tahap lebih sulit lagi. Konsisten konten gitu di kayak itu aja gua mengalami pergulatan itu ya selama 5 bulan tuh. Cuma ada ide-ide kosong aja. Tapi lu catat terus tuh ya. Tapi gua catat terus. Lu ngepost berapa kali dalam sedetik? Waduh. Tergantung koneksi. Terlalu pegel mas. Stop. Dalam apa lo? Sebulan, seminggu? Sehari sekali. Sehari sekali. Oh, one day one reels. One day one reels. Kayak Ardit, Bang Ardit Ardit. gue juga ngikutin itu Iya, tuh. One day one reels. One reels Bang Ardit. Anjing lu buat konsisten gitu, kalau gue kan terbantukan banget dengan Rimbo gitu. Kalau gue sendiri mungkin nggak bisa lah gitu. Kalau konten update berapa kali? Sehari sekali gue juga. Sehari sekali gue ngikutin itu. Nah kalau maksudnya apa ya cara-cara yang bisa bikin konsisten, karena anak-anak stand up gue lihat gitu tuh, ya kan. Lu kan sendiri nih, kalau gue kan terbantu karena ada tim gitu. Nah kalau lu sendiri tapi bisa konsisten itu gimana caranya? Karena gua melihat itu sebagai kebutuhan. Aku butuh viral, aku butuh FYP, aku butuh uang. Satu berarti motivasi. Motivasi. Lu dimotivasi. Uang. Dimotivasi tapi termotivasinya Sebenarnya dengan uang. saya punya motivasi. Uang ya. Kayak enggak, gue kalau jawaban seriusnya ya. Iya. Gue merasa punya tanggung jawab aja sama orang yang udah nge-follow gue gitu. Kadang tuh kalau kita udah sering ngupload ya, kadang tuh orang suka nanya, "Bang, kok nggak ada Bang hari ini?" Dan gue tuh secara kebetulan kan nguploadnya setiap hari maghrib, setiap maghrib nih. Oke. Terus orang tuh jadi akhirnya ngasih gue julukan Maghrib Man. Terus kadang suka ngingetin, "Bang, udah mau maghrib kok belum upload." Gitu. Kadang ya orang-orang itu tuh yang bikin gue jadi, wah, gue harus bertanggung jawab nih. Mereka udah nge-follow gue nih. Ya udah gitu. Jadi timbal balik aja gue sama follower gue. Oke. Tapi kan pasti ada teknik ininya dong. Maksudnya cara-caranya lah, kayak gue kan biasanya itu bikin konten sehari. Kalau pas lagi kosong ya gue bikin 5, gue bikin 4 gitu. Nah kalau lu kayak gitu juga nggak, atau setemunya deh bikin gitu? Kalau gua biasanya gua kumpulin dulu nih dalam seminggu, habis itu seminggu Ide-idenya. sekali syuting tuh gua. Jadi langsung syuting tuh bisa 5, bisa 6. Terus kadang kan gua ada konten yang nggak perlu gua syuting gitu ya. Maksudnya kayak cuma gambar video pemandangan, gua kasih narasi, atau video-video gua yang lama gua kasih voice over gitu-gitu. Gua kasih tulisan-tulisan. Jadi ada konten yang tidak harus gua syuting dan ada yang cuma ngedit doang gitu. Mungkin bisa jadi cara itu juga ya. Kayak lu intinya banyakin footage aja sih yang penting. Banyakin footage lu goyang-goyang apa, joget-joget apa, sedih apa, nangis gitu. Bisa lu remake jadi konten-konten yang lain. Terus juga apa tadi kan mau nanya, gara-gara baca Rimbo dia jadi lupa deh. Susah lagi gua baca susah lagi. Gua tuh suka banget ke skip kalau baca. susah Udah lagi. mau ada pertanyaan, terus ada pertanyaan Rimbo. Tadi lu itu mau apa ya tadi mau nanya, penting padahal di pertanyaan. Anjing malah lupa kan. Bukan, ya enggak, itu ya udah dijawab tadi sih. Oh iya, maksudnya benar-benar kayak lu tuh banyak memberikan simbol-simbol gitu di konten-konten lu, kayak
si batik ini, terus nama semakin di Devan, itu semua gimana tuh menemukan ide-idenya Bang? Itu semua sejujurnya tidak sengaja. Gitu. Mungkin Bang Hibzi mengharapkan sesuatu yang teknis gitu-gitu. Iya nggak maksudnya Sorry, berarti Bang. ya Nggak bisa sengaja, juga. Bang. Iya berarti nggak maksudnya nggak sengaja terus kita lihat dan itu ya kita ulang-ulang terus kan. Jadi kalau masalah batik tuh dulu karena di pikiran gue ya, motivator tuh kan bajunya formal. Ya. Nah, satu-satunya baju formal di kosan gue pada waktu itu adalah batik. Oh. Gue nggak punya jas tuh. Mungkin kalau gue di kosan ada jas, gue pakai jas sekarang. Ya udah satu-satunya baju formal adanya batik ya ketika gue syuting pertama banget yang buat TikTok kantor itu ya gue pakai batik terus ya udah pakai batik itu terus. Cuman ini udah ganti sih. Ini batik kedua gue ganti. Oke. Ya udah batik ya gue Laku pakai. ini udah batik ini kalau di Malioboro batik semakin di Devan ada tulisan. Ma membeli batik semakin di Devan nggak gitu udah di sana gitu kayaknya. Nggak dijual ke Malioboro sih. Oh iya enggak ya. Soalnya orang Solo yang bikin. Oh soalnya orang Solo. Ya kan yang bisa ke Malioboro Bisa sih. emang nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Oh berarti ya secara Karena kebetulan bang. Banyak sih hal-hal kebetulan yang akhirnya ya Apa? karena gue konsisten terus pakai kayak karena batik. Batik tuh gue sekali syuting kan udah 4 tuh. Ya. Jadi ya udah. Jadi somehow gue kayak kejebak nih di batik ini. Terus gue upload konten tiap maghrib. Jadi orang tuh ngasih julukan gue Maghrib Man. Maghrib Man, oke. Akhirnya ya udah gue embrace aja tuh, gue jadiin konten tiap hari tiap Ramadan. Gue jadiin Maghrib Man, gue bikin kostumnya pakai shawl segala macam lalalala. Terus ya padahal gue secara nggak sengaja juga ya kayak gue liat activity follower gue paling tinggi di jam 6 sore nih. Ya udah gue uploadnya sekitar jam segitu dah. Gue nggak tahu sebenarnya itu ngaruh apa enggak ya. Jam tayang gitu ya udah akhirnya orang ngehnya wah tiap maghrib setan keluar gitu-gitu akhirnya nyebut Maghrib Man gitu-gitu. Kadang gua kalau upload konten maghrib ada yang bilang, "Bang, coba pas subuh, Bang." Subuh men. Nggak pernah lu coba nggak itu? Nggak pernah. Nggak pernah jadi lu ya udah Soalnya- ngikutin itu aja ya Coba yang kali ya, biasa. subuh men. Coba kali. Coba ya. Ya gue selalu ngikutin maghrib terus Kalau subuh lu terlalu rajin, nggak ada motivasi bro, nggak Iya, sesuai bener sama juga. branding, jadi harus tetap maghrib. harusnya jam 3 ya biar tahajud Iya. men. Tahajud men. Rajin juga itu jangan, berarti maghrib udah benar itu. Maghrib, udah iya. benar tuh. Ya asal konsisten dipakai mah orang akan ngeh sih. Nggak sendiri ya. Nah, terus juga ini pertanyaan gua juga sih karena gua kan sekarang megang diri gue sendiri gitu, maksudnya gue yang ngejualin si sosmed gue ini gitu. Kalau lu kan beruntung Akun lu sendiri. akun gue sendiri ya, gue punya tim ya manajemen, ya bisa dibilang manajemen gue sendiri lah gitu. Dan nggak ada yang jualin gitu, nggak ada yang jualin ke orang-orang, ya gue hanya menunggu aja gitu kayak brand masuk gitu. Apa sih yang bisa dilakuin gua atau misalnya kayak teman-teman yang lain nih yang ya bisa dibilang influencer atau konten kreator gitu biar brand tuh masuk, apa kita harus datang ke agensi kah atau apa? Kalau lu kan beruntung nih punya si yang perusahaan IP lu house, ini iya. ya. Apa Bang menurut lu Bang? Pertama, pastikan konten Anda brand friendly. Kadang itu yang suka dilupakan teman-teman komik yang konten ya. Kadang kontennya terlalu kasar, terlalu jorok. Ya brand siapa yang mau masuk sih ke yang Kalau terlalu politik, terlalu politik juga kayaknya brand agak menjauh deh. tunggu udah nggak usah lagi Mbo. Sebulan ini nggak ada nih masalahnya. Tapi sebenarnya politik tuh gampang viral nggak sih? Iya bener. Ya asal nggak yang terlalu kental banget lah. Jangan sampai orang jadinya Males komen, ya. orang politik nih, jangan terlalu terafiliasi. Nih, sama gua tuh soalnya sekarang tiap di postingan gua komennya tuh politik semua gitu. Jadinya aduh nih brand tolonglah. Saya mau berpindah haluan deh habis ini. Ternyata politik juga tidak masuk ke saya. Berharapnya politik masuk. Tidak masuk, brand pun tidak masuk. Sudah cukup bawa politik. Oh, berarti itu ya brand friendly itu tidak terlalu politik, tidak terlalu yang menyerang banget Tidak yang gitu ya. terlalu vulgar, tidak yang kasar, pokoknya. Ribo udah nggak mungkin brand masuk Bu. Sosmednya Ribo terlalu Ya, anjing. ini udah usahakan yang brand friendly. Itu yang pertama. Terus ya mungkin lu bisa bikin segmen-segmen dari konten lu biar brand tuh bisa ngeliat sisi lain dari lu gitu. Jadi kayak misalnya lu cuma konten quotes doang ya, jangan cuma quotes doang, bikin konten tipe yang lain kayak bikin konten kayak gua ada konten semakin solutif. Jadi itu konten yang gua ngasih tips
jika Anda merasa gini, tenang, ada insecure gitu. Jadi itu kan bisa tuh sangat brand catching aja. Kan kadang ada yang masuk di program itu, terus kayak bikin program Maghrib Man, pernah ada yang masuk juga di Maghrib Man. Jadi bikin variasi konten lu, bikin dalam satu segmen yang terus ada gitu loh. Tuh kedua, terus ketiga? Apalagi ya? Nggak ada ya, kalau nggak ada nggak apa-apa bang. Ya, Roaming dua saya aja. bang. Dua aja berarti bang ya? Dua aja, iya. Gue juga nggak maksa, gue kira ada Oh yang iya nggak ada ketiga. ya, dua aja bang ya berarti bang ya? Iya deh. Tadi apa Bo? Mau coba Bo? Nah coba dong nih Bang Devan. Kalau ada juga boleh, kalau nggak ada juga nggak apa nih. Boleh kasih kalimat demotivasi buat orang yang mau ngonten dong. Boleh dong. Sebenarnya bukan. Udah dikasih tips-tips, terakhirnya dikasih demotivasi ya. Sebenarnya ini kayak keresahan aja ya, maksudnya teman-temanku yang ingin mengonten di luar sana, ingat sekarang semakin banyak konten kreator tapi tidak diiringi dengan semakin banyaknya brand. Wah. Jadi kalau kalian pikir ngonten langsung ngeselin duit itu sulit. Sulit. Benar. Kami pun yang sudah berkonten merasa kok makin banyak. kadang gue juga suka iri ya, kayak orang yang cuma ngonten joget-joget apa gimana gitu kayak FYP gitu. Ya Allah, gue mikirin naskah. Kita nggak punya tete ya. Kita nggak punya tete. Gue punya sih turun tapi. Gitu. Oke deh itu ya. Ingat jadi teman-temannya buat yang pengen ngonten, ingat HP kamu Mito. terlalu keresek Mas. Tapi kan Bang Ali konten HP-nya burem. Iya. Anjas. Tapi ada brand nggak kalau burem itu? Kali ini masuk brand HP terus Brand Oppo HP. masuk. Ada dari Pak Haji dia. Brandnya Pak Haji. Pak Haji jadi mau ngasih HP. Orang kasihan jadi. Ya udah kalau gitu Bang Devan, semoga selalu sukses dengan Terima semakin kasih. Devan. Terima kasih sharing-sharingnya. Semoga ini membuka wawasan perkonten kreatoran terutama anak-anak komik nih. Ayo kita semangat Konten, ayo. mengonten biar semua industri kita kuasai. Oh, karena lolos audisi suci susah. Ya udah makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Guru Besar berikutnya. Makasih Bang. Thank you, Bang Ibji. Gokil.